Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mil'us samawati wa mil'ul ard wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Jamaah yang dimuliakan Allah, limadza kullul umuri su'ubah? Kenapa semua perkara itu terasa sulit? Di sebagian kita itu ada terasa bahwa hidup ini sulit, tidak mudah. Itulah dunia. Itulah dunia. Yang tidak sulit di surga, seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam, sehingga Nabi Adam berusaha untuk tidak keluar dari neraka, sehingga dibujuk oleh iblis ketika itu supaya makan buah yang dilarang oleh Allah. Karena Nabi Adam dan Hawa ketika itu dibujuk rayu oleh iblis. Tapi itu sebuah proses dari apa yang harus dilakukan oleh Nabi Adam, karena tahu bahwa dunia ini memang sulit, tidak mudah. Tapi Allah memberikan penjelasan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Belum melanjutkan 2 bulan yang silam. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, ia tidak mau mengikuti aturan-aturan Allah. Padahal hidup ini Allah membuat aturan. Allah menciptakan kita dan Allah membuat aturan, dan kita wajib mengikuti aturan itu, mengikuti syariat itu. Aturan itu ya syariat. Tetapi ia mengingkari, berpaling, kadang mau anak mencari jalan saurah. Kita ini sudah paling nyaman, Pak. Sudah dihidupkan oleh Allah, sudah dibiayai oleh Allah, disuruh beribadah. Ibadah itu akan memberikan ketentraman di hati, ya kadang mau buat. Wa aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan manusia tidak
menggunakan akal pikiran sehingga mampu untuk membanding antara ia harus berlaku sesuai dengan peringatan dari Allah atau ia mengingkari peringatan Allah. Jadi tidak bisa membanding kita ini. Fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Dia akan menjalani kehidupan yang sempit. Sudah sulit hidup ini, hati pula kan sulit. Jadi kedua-duanya. Apa mudah hidup ini? Tidak. Tidak mudah, semua tidak mudah. Orang mau makan saja, kalau kita melihat proses kehidupan, itu berhuma loh. Anak makan nasi, itu berhuma. Lapah berhuma. Harus meratakan tanah, menggemburkan tanah, kemudian ditanami. Prosesnya cukup lama kita mengetam, sudah mengetam dikeringkan, sudah dikeringkan bawa ke pabrik, bawa ke pabrik ditampi, dari tampi dibersihi, dari bersihi dimasak. Kada nyaman pulang masak, kada dagangannya, bertanam pulang kangkung. Apa mudah? Kada pakai duit nyaman, nyamankah dapat duit? Jadi tidak ada yang tidak susah. Berbini aja nyaman, berbini lah iya. Nyaman, kada nyaman. Nyaman berisi anak, kada nyaman. Nyaman berisi cucu, kada nyaman. Tapi itulah manusia. Kok kemudian dia berpaling dari Allah? Maka sungguh ia akan menjalani kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan aku akan mengumpulkannya di hari kiamat dalam keadaan buta. Kenapa? Karena mata hatinya ketika di dunia tertutup. Begitu di akhirat tertutup juga. Buta juga. Bagaimana bentuk buta di neraka, wallahu a'lam. Di dunianya hatinya, mata hatinya buta. Kita kan punya mata hati. Mata kepala ada, mata hati ada. Kita sholat itu karena mata hati kita ketemu dengan Allah. Ketika dia tidak taat, mata hatinya buta. Matanya enggak buta, mata hatinya yang buta. Mata hatinya yang buta. Jadi makanya kalau kadang-kadang maaf lah ibu bapak, kita ini diantar oleh cucu, diantar oleh anak ke masjid untuk sholat berjamaah, untuk taklim. Anaknya bulik, coba hari bang sudah. Maaf contoh. Kenapa kita tidak memberikan? Ayo Pak, sembahyang jamaah loh. Umpama begitu. Kok tega-teganya ada suara azan kemudian bulik itu. Apa ini tidak termasuk apa? Berpaling dari peringatanku. Sautul muadzin sautullah. Suara orang azan adalah suara Allah. Dipanggil oleh Allah enggak? Kata heran-heran, bulik, maaf lah. Lu lihat di atas oleh cucunya, ganal nggak cucunya? Artinya apa? Ya kita berupaya. Kita jangan sampai menyesal nanti karena kita tidak mendakwahkan, tidak memberikan jalan kebaikan kepada orang lain. Jangan-jangan nanti buta di akhirat kelak. Wa naksuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka aku akan kumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan
buta. Jika engkau merasa urusan-urusanmu menjadi sulit dan macet, kan biasanya ada. Asa kadang-kadang jalanan pompot sudah mana lagi nih? Nah, disinilah makanya perlu ada apa yang disebut dengan muhasabah. Jadi kalau sudah mulai diri ini putus asa karena kita memang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kita harus mengadakan koreksi diri. Muhasabah itu ya koreksi diri. Ali bin Abi Thalib atau Umar bin Khattab yang mengatakan hasibu qabla an tuhasabu. Hisab dirimu itu dihitung-hitung. Koreksi diri, berapa umur kekawanan matian sudah seorang aja lagi. Sudah berapakah bekal amal yang seorang simpan, yang seorang bawa untuk menuju kehidupan berikutnya? Apa kita akan berteriak-teriak tapi kita tidak akan mendengar ketika orang di dalam dibawa ke kubur? Dibawa kemana aku? Dibawa kemana aku? Andai kata telinga kita mendengar itu pekak gitu, saking nyaringnya. Bawa kemana aku? Bawa kemana aku? Kalau kita orang beriman, senang kita akan menuju kepada Allah untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi makanya dalam Islam ketika ada orang meninggal jangan juga lalu meratap. Jangan lalu menangis. Kadang menangis, kadang sedih, padakan orang apa ya lo. Bah, bini meninggal ketawa-ketawa, apa nih? Kan orang curiga. Ya enggak lah, siapapun kita akan sedih, tapi kan tidak meratap. Kenapa? Karena orang yang meninggal dalam keadaan bertakwa, akhir hidupnya husnul khatimah, dia akan segera memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak takut. Tidak takut. Jadi itu tadi koreksi kita karena kita ini memang mengingkari perintah Allah. Ada aja jalan-jalan yang tidak kita tempuh menurut ukuran-ukuran Allah. Ya kadang-kadang kita ini bisa lalai, bisa saja lalai dari peringatan Allah. Oleh karena urusan dunia. Bal tu'thirunal hayatad dunia. Bahkan kamu itu memang banyak terpengaruh pada urusan dunia. Loh, kita ini orang muslim, kita ini orang beriman. Bukan kita membiarkan urusan dunia, tidak. Karena beribadah ini juga memerlukan biaya. Biayanya dari siapa? Dari Allah. Yang sesuatu itu berdasarkan ikhtiar dan doa yang kita lakukan. Sebab itu ya memang kita perbaiki ketakwaan kita kepada Allah. Jadi jalan keluarnya kita selalu ingin berjalan di atas jalan ketakwaan. Itu mesti berjalan di atas jalan ketakwaan dari detik ke detik itu.
Dalam surat At-Talaq Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Syaratnya apa? Syaratnya apa? Siapa yang ia bertakwa kepada Allah, siapa yang ia memelihara perintah-perintah Allah, siapa yang ia menjauhi larangan-larangan Allah. Apa makna at-taqwa? At-taqwa al-imtithal anil nawah, al-imtithal anil awamir, wal ijtinab anil nawahi. Takwa itu definisinya apa? Melaksanakan, mempraktekkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, betul. Jadi langkah-langkah kita itu Bang. Oh, ini perintah Allah jalankan. Oh, ini larangan Allah jauhi. Langkah-langkah kita kan tidak sama kita Bang. Ini maghrib kemana langkah? Kemana langkah? Ba'udhu. Demikianlah hidup tuh. Kalau kita bertakwa kepada Allah, jawab syarat apa? Ya ja'allahu makhraja. Maka Allah itu akan selalu mengadakan baginya orang yang bertakwa jalan keluar. Solusinya ada saja. Solusinya ada saja. Loh, urusan kita ini kan di dalam genggaman Allah. Kita ini milik Allah. Allah yang berkuasa. Itu orang bertauhid kan begitu. Ditambah lagi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Kita ini serba tidak tahu. Dapat rezeki dari Allah, dari ini, dari itu, gak tahu. Sehingga saat ini kita sehat, bajunya bersih, bagus untuk melaksanakan sholat. Loh, nukar bensin, pertalite, kawat untuk tulak. Loh, coba, nggak tahu dari mana. Ulun bari kekawanan bagi nukar mobil nyaman, alhamdulillah ada rezeki. Kawat nukar mobil dasar nyaman juga. Ulun takutan benar, kayak apa nukar bensin. Jadi cara kawan tadi, mun ada duitnya lagi nukar, mun duitnya kan ada, hendak di rumah. Ternyata ada aja. Kok ya tidak ada namanya. Kenapa? Karena tulak Pak Haji, duit kadang nukar bensin. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Apakah hebat orang bertakwa? Ya jalani. Kalau nggak percaya jalani aja. Jadi Allah ini supaya kita tidak merasa bahwa al-umur, perkara-perkara itu menjadi suubah, menjadi susah, menjadi sulit, tapi justru akan menjadi mudah. Loh, kenapa tidak bertawakal kepada Allah? Wong Allah itu yang melindungi kita, yang mematikan kita, yang menghidupkan kita.
Kok nggak percaya kepada yang menciptakan, itu kan luput. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang ia berpasrah diri kepada Allah terhadap apa yang sudah ia kerjakan, apa jawabnya? Fahuwa hasbuh. Maka dia Allah Subhanahu wa taala akan mencukupkan keperluannya. Memang kadang-kadang susah dipikirkan. Sehingga kalau tidak hati-hati, lihat Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ayat ini sangat masyhur sekali, Pak. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Yang sebelumnya itu jamaah yang Allah muliakan, yang paling kita takuti dan kita waspada dalam hidup ini. Kalau kita tidak bersyarat untuk bertakwa tadi kepada Allah, itu akan timbul apa yang disebut dengan istidrak. Idza ra'aita, ujar Rasulullah, idza ra'aita Allah ta'ala yu'ti al-abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asihi fa innama dzalika minhu istidrak. Hati-hati kita, waspada. Apabila engkau melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seorang hamba, sementara dia masih bergelimang dengan maksiat, maka itu hakikatnya adalah istidrak dari Allah. Idza ra'aita Allah ta'ala yu'ti al-abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asi fa inna ma dzalika minhu istidrak. Muslim. Jika engkau melihat Allah memberikan kenikmatan dunia kepada seorang hamba sementara dia masih bergelimang wa huwa muqimun ala ma'asihi, bergelimang dengan maksiat, fa innama dzalika minhu istidrak, maka itu hakikatnya sesungguhnya adalah lanjuran dari Allah. Jadi jangan heran orangnya banyak kemaksiatan tapi tak nyaman hidup. Sehingga yang tadinya kita bertakwa tabulik kada bertakwa, melihat orang bayang kada suah, kelakuan dia lapah dilihat, tapi nyaman hidup lepas. Itu bisa iri baik kita. Iri ingin berbuat kemaksiatan kan lopot. Sesuai dengan firman Allah, falamma nasu ma dzukkiru, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, lupa, gak tahu halal haram, boleh tidak, bantas terus. Ujar orang kampung, bantas terus. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Aku pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Allah mengatakan begitu. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, aku membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka.
hatta idza fariqu bima utu, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, akhadnahum baghtatan, aku siksa mereka secara tiba-tiba. Fa idza hum mublisun, dan ketika itu mereka pun terdiam menjadi orang yang putus asa. Iya, itulah yang disebut dengan istidraj. Jadi ada seorang ulama itu mengatakan, mencontohkan istidraj itu bila ada seorang anak itu wangal bilang lapar di bangku hitam, apa saja yang diinginkan sudah diberikan, tetapi tidak mau dia taat kepada Allah. Lalu diibaratkan oleh pencerana tadi, minah. Jadi Allah itu memberi, kalau ada yang mengibaratkan begitu, minah. Jadi diberi tapi Allah marah. Ada yang diibaratkan seperti itu, istidraj. Dapat dipasihan, suruh sembahyang, ada mau, suruh beribadah, ada mau. Ya, ini ada. Kalau ingin contoh seperti itu, lalu memberikan beberapa contoh. Ada orang itu hartanya berlimpah, padahal ia tidak pernah bersedekah. Tidak bisa bersedekah, tidak bisa. Tapi hartanya berlimpah, nyaman. Rezekinya itu berlipat-lipat, padahal jarang sembahyang. Apabila ada orang menasihati nggak suka, orang ceramah bilang, itu ceramah di pasar. Suruh ceramah di pasar, ceramah di masjid. Oh, Pak, orang bisa masjid itu baik saja. Ceramah di pasar, orang kadang mau datangan, coba kan ceramah di pasar, bapak kumpul di sini, kecuali diberi duit. Ini amplop, siapa hendak datangan enggak? Gak tahu kita ini mau diberi amplop mau suka, pun amplop warak ada suka apa? Harap dia bayar amplop dia. Mampu mempengaruhi segala-galanya, duit. Padahal jarang sholat, rezekinya berlipat-lipat. Dinasehati oleh orang yang mampu menasehati, tak ada diherani. Terusnya berbuat kemaksiatan. Itu istidraj. Orang itu dikagumi, hormat orang siddiq. Kalau sudah sugih dihormati, dikagumi, padahal perilakunya ada bagus. Kenapa dikagumi? Duitnya jadi banyak. Kenapa dihormati? Duit. Kalau orang zaman Belanda orang melihat GWA, model menir, bajunya putih, pakai bagi duit ya di atas. Katuji berebut itu katuji, ketawaan. Orang suka diambil duitnya, wow berebut, suka. Itu orang-orang yang dihormati, dikagumi, tapi orang datang. Sama halnya orang-orang Imlek membagi ampau. Itu orang datang menerima ampau itu Pak ya. Itu bukan orang Konghucu, orang Muslim. Pak, berebut ya.
berebut bekalahi istidrat. Kasihan, kita kasihan, mereka juga kasihan. Bahkan orang itu baik diikuti, diteladani, diidolakan, padahal bangga mengumbar aurat dalam berpakaian. Ibu-ibu, biar orangnya karena membuka aurat tetap diteladani. Itu istidrat. Dan orang yang istidrat itu kadang-kadang baik sangat jarang diuji sakit. Wah gosok. Padahal orang sembahyangnya rajin, otomat batal. Maaf, walau batuk juga. Jarang diuji, Bang. Gak usah kagum kita, Bang. Kita sehat. Padahal dosa-dosanya menggunung. Nanti ada. Coba Allah sampaikan juga nanti. Kita jangan pernah berpikir bahwa sakit itu Allah itu tidak suka, jangan sampai begitu. Perlu nanti ada apa itu al-marid fil Islam, sakit di dalam Islam. Jadi supaya kita tidak suudzon, jelek sangka kepada Allah. Pak, Fir'aun itu tidak pernah sakit, makanya ia menyatakan dirinya sebagai raja. Dia sakit itu waktu tenggelam di laut, ya, gelagapan. Baru ia mengakui Tuhannya Bani Israel dan Tuhannya Musa dan Harun. Udah tenggelam. Tapi luar biasanya Pak, Allah itu menyelamatkan badan Fir'aun. Bukan apa-apa, menyelamatkan. Untuk apa? Untuk peringatan ibrah bagi generasi yang akan datang. Al-yawma nunajjika bi badanika, lu kan dapat apa ya? Pada hari ini ketika tenggelam itu aku selamatkan. Dan ternyata ada di piramida Mesir itu ada mumi raja-raja Fir'aun. Lah kok ada satu mumi, satu mayat yang yang dilawaskan. Yang lainnya tidak masin, kok ini masin. Ada pasir dari laut. Yang meneliti itu masuk Islam, Pak. Ternyata nggak tahu siapa yang menyelamatkan dulunya. Nggak pernah sakit, Pak, Fir'aun. Sehingga ia ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Ada orang istidrat supaya tidak pernah diberikan musibah. Padahal gaya hidupnya sombong, sering meremehkan manusia, angkuh. Kalau bahasa kitanya peiyanya, tapi tidak pernah ditimpakan musibah. Nyaman taruh orang istidrat. Kalau kita alhamdulillah bersyukur, tapi kita diuji juga oleh Allah, diuji dengan sakit. Tapi ia tidak pernah diberikan musibah. Padahal gaya hidupnya sombong, meremehkan orang lain, angkuh, peiyanya, pandir di peiyanya, berduit Pak. Ujar orang kita di kampung, berduit Bang Sidin, yang mana pandir. Wah. Anak-anaknya sehat, cerdas-cerdas, padahal makanannya dari hasil yang haram, menipu, korupsi, tapi anaknya sehat-sehat. Istidrat, hati-hati.
Maksudnya kita waspada dan kita tidak perlu iri. Hidup bahagia penuh canda tawa, padahal banyak orang karenanya ternoda dan terluka akibat dari kejahatan orang-orang yang seperti itu. Hidupnya bahagia penuh canda tawa, rancak karena nyakiti orang. Bila ada anak mau upah, hilang tekan. Ia tidak merasa bahwa orang tersebut perlu benar di duit itu, orang tukar baras. Iya, apa ada? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, berikan upah, aktil ajib qabla an yajifa irfuhu. Semakin tua semakin makmur padahal berkubang dosa. Nah, jadi jamaah, mudah-mudahan kita tidak terpengaruh dengan seperti itu. Tetap kita untuk menjalankan jalan menuju kepada ketakwaan. Mudah-mudahan Allah memberikan keridhaan kepada kita dan kita tidak silau dengan kesuksesan dan kemegahan yang ditampilkan seseorang, padahal mereka itu adalah istidraj. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.